Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur mengalami bencana akibat cuaca buruk. Di mana saja lokasi yang terdampak bencana dan berapa total jumlah korban? Lalu seperti apa penanganan bencana yang telah dilakukan? Pemaparan selengkapnya akan disampaikan oleh Livia Ramadanti. Livia, silahkan. Egan dan juga pemirsa, 5 kabupaten dan 1 kota di Nusa Tenggara Timur pekan ini dilanda berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, baik itu banjir bandang, kemudian ada longsor, banjirop, dan berikut daftar daerah yang mengalami bencana hidrometeorologi di NTT. Kami sudah mengumpulkan data-datanya di sini. Ini merupakan 5 kabupaten dan juga 1 kota yang mengalami bencana hidrometeorologi. Kita lihat untuk di Kabupaten Flores Timur, ini ternyata ada 4 kecamatan yang mengalami banjir cukup parah di sana, yaitu ada di beberapa kecamatan. Yang paling parah adalah di Kecamatan Nele Lamadike. Di sini tercatat ada sekitar 49 orang menjadi korban meninggal akibat banjir yang melanda di daerah tersebut. Kemudian kita bergeser sedikit ke Kabupaten Lembata. Di sini ada 2 kecamatan yang mengalami banjir lahar dingin. Di situ dikatakan bahwa ada lelehan atau banjir lahar dingin ini merupakan imbas dari gunung yang ada di sekitar sana, yaitu Gunung Lowotolo, dan juga korban meninggal di kawasan ini atau di wilayah Kabupaten Lembata bahkan mencapai 67 orang. Kemudian ada kabupaten lainnya yang juga mengalami bencana serupa. Di antaranya adalah Kabupaten Ngada dan juga Kabupaten Malaka Tengah. Di Kabupaten Ngada dan Malaka Tengah ini ada kejadian banjir bandang, kemudian juga angin kencang yang juga melanda wilayah tersebut. Ribuan orang juga terpaksa harus diungsikan ke tempat yang lebih aman. Dan di sini ada juga di Kabupaten Sumba Timur, ada 4 kecamatan di sana yang mengalami banjir dan ada ratusan rumah yang juga ikut terkena dampaknya, serta masyarakat sudah kemudian dipindahkan ke lokasi pengungsian yang lebih aman. Dan yang terakhir adalah di Kota Kupang atau ibu kota provinsi di NTT. Di sini juga dilaporkan ada sejumlah bencana, baik itu angin kencang, kemudian banjir, bahkan juga ada banjirop yang terjadi di sana. Kemudian efeknya ini cukup parah karena listrik tadi juga seperti yang dikabarkan dari rekan kami di sana bahwa listrik masih padam, kemudian bantuan juga masih terus dikoordinasikan agar bisa tersalurkan dengan baik ke kota dan kabupaten yang ada di lokasi bencana khususnya di NTT ini. Lalu sebenarnya banjir dari berbagai bencana ini sudah berapa orang yang terkena dampak dan juga berapa korban jiwanya, ini ternyata berdasarkan hasil dari rilis BNPB per tanggal 6 April 2021 atau tepatnya pada hari ini, tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, sudah ditetapkan bahwa ada sekitar 128 korban jiwa akibat sejumlah banjir dan juga longsor, kemudian juga angin kencang di lokasi tersebut yang harus menewaskan 128 orang. Kemudian untuk korban yang harus mengungsi ini jumlahnya sekitar 8.424, namun jumlah ini masih terus diupdate baik oleh dari BNPB maupun jadi dari Kementerian Sosial yang terus mengupdate informasi ini, dan 72 orang masih dikabarkan hilang di lokasi 5 kabupaten dan juga 1 kota yang terkena dampak dari cuaca ekstrim. Lalu sebenarnya apa penyebab utama dari kejadian bencana hidrometeorologi di NTT dan juga sejumlah wilayah lainnya seperti di Provinsi NTB juga mengalami kejadian serupa? Ini ternyata adalah adanya deteksi dari bibit siklon tropis 99S di Laut Sawu, NTT. Sebenarnya ini sudah terdeteksi pada tanggal 2 April 2021, namun baru muncul di sekitar NTT, kemudian juga NTB, dan ada di sebagian wilayah Maluku, ini sekitar tanggal 5 April 2021. Kemudian memang dikatakan juga oleh BMKG bahwa ini siklusnya cukup besar dan juga semakin besar, namun kemudian sudah mengarah ke arah barat
dan juga menjauhi wilayah Indonesia atau mengarah ke wilayah bagian Australia. Dan namun meski demikian pemerintah dan juga BMKG meminta masyarakat untuk tetap waspada terkait dengan adanya kemungkinan efek dari badai siklon ini. Yang harus kemudian menjadi perhatian adalah tetap waspada terhadap bencana, khususnya cuaca buruk. Kita lihat ke informasi berikutnya. Di sini banjir di NTT dan di berbagai lokasi lainnya adalah mengalami beberapa kendala untuk evakuasi, baik itu untuk pengiriman bantuan karena adanya beberapa faktor. Faktor pertama adalah kondisi geografis dan cuaca. Karena kondisi geografisnya adalah ini wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga untuk menyalurkan bantuan apabila tidak menggunakan udara, pesawat udara, kemudian akan menggunakan moda transportasi laut. Meskipun demikian, moda transportasi laut ini terkendala juga dengan gelombang tinggi, sehingga banyak pelayaran yang kemudian harus ditutup sementara waktu, sehingga bantuan juga sulit untuk tersalurkan. Kemudian akses terputus untuk jalan-jalan ini ternyata masih ada di beberapa lokasi yang aksesnya terputus, karena itu baik perbaikan jalan yang diperlukan adalah menggunakan alat berat ataupun pepohonan yang masih belum juga diperbaiki atau dipindahkan dari area jalanan. Kemudian yang terakhir adalah evakuasi dengan alat berat. Kesulitan lainnya adalah menggunakan alat berat ini untuk pengiriman alat berat ke lokasi seperti di 5 kabupaten dan juga di 1 kota. Ini terkendala dengan adanya cuaca tadi dan juga letak geografis, sehingga baru sedikit saja alat berat yang kemudian sudah dipergunakan di wilayah NTT sendiri. Dan kita lihat ke arahan berikutnya dari Presiden Joko Widodo yang pada tanggal 5 April 2021 kemarin sudah memberikan ujangan atau arahan kepada segala pihak untuk secara cepat melakukan evakuasi dan penanganan korban bencana serta penanganan dampak bencananya. Perhatikan selalu peringatan dini dari BMKG dan aparat di daerah. Ia mengingatkan untuk semua pihak agar fokus melakukan evakuasi dan juga penanganan korban, namun tidak melupakan peringatan dini dari BMKG dan aparat di daerah. Ini yang menjadi hal yang harus digarisbawahi. Lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian juga instansi terkait dengan bantuan yang akan dikirimkan ke NTT maupun ke wilayah lainnya. Ini kita lihat di sini data tanggal 5 April 2021, BNPB sendiri ini sudah mempersiapkan bantuan yang akan dikirimkan ke NTT. Di antaranya adalah makanan siap saji, kemudian makanan tambahan gizi, makanan dan lauk pauknya, kemudian selimut serta sarung, ada alat tes cepat antigen sebanyak 10.000 unit dan juga masker kain dan masker medis. Lalu bagaimana dengan Kementerian Sosial? Ternyata Kementerian Sosial juga sudah menyiapkan dana sebesar 2,6 miliar rupiah untuk akhirnya memberikan bantuan langsung kepada korban bencana di NTT. Dan seperti apa dengan langkah penanganan yang dilakukan dengan instansi terkaitnya yang lain yang sudah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo adalah pelayanan kesehatan ini harus segera disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Ia sudah menginstruksikan langsung kepada Menkes untuk mempersiapkan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak di NTT dan juga di NTB. Kemudian mendirikan posko pengungsian dan penyediaan logistik ini diarahkan agar dilakukan oleh BNPB pusat yang kita tahu sendiri bahwa Kepala BNPB sudah berada di sana, Doni Monardo, dan sudah melakukan koordinasi dengan pihak yang ada di sana. Kemudian membuka akses jalan dengan alat berat dan memperbaiki infrastruktur yang rusak. Karena kita ketahui bersama bahkan ada 5 jembatan yang dikabarkan rusak parah dan segera harus diperbaiki menurut Presiden Joko Widodo. Ini diarahkan untuk Menteri PUPR. Dan yang terakhir adalah pencarian korban. Ada 3 instansi yang akan melakukan pencarian korban, yaitu baik itu kepolisian, kemudian TNI, dan tentunya Badan SAR. Kita berharap dengan adanya koordinasi dari pusat dan juga penanganan di daerah dengan cepat ini bisa meringankan beban masyarakat khususnya yang berada di NTT, dan juga penting bagi kita untuk mengetahui bahwa potensi bencana akibat dari adanya badai siklon dan juga adanya bencana lainnya ini harus dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat baik itu pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dapat teredukasi atau mengedukasi dengan baik lagi. Untuk sementara demikian, saya kembalikan ke Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Livia Ramadanti.